dibikin di dalam pernyataan itu bahwa ada pun perempuan lain, ya silakan tanya Virgon siapa sebenarnya, tapi bukan klien kami. Tapi yang ditulis di dalam perjanjian itu adalah klien kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bisa hadir di sini hari ini. Jadi saya mewakili klien saya, Tentri Ajeng Anissa, hari ini memberikan somasi terbuka kepada Virgon dan istrinya Ina Idola Rusli terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgon. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgon, di mana menyatut nama klien kami. Seolah-olah klien kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita melakukan somasi terbuka dan termasuk akan dikirim juga hari ini juga, per hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada klien kami. Karena di sini klien kami menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini, tapi klien kami yang dibawa-bawa. Hanya itu. Oke, siapa yang mau tanya? Silakan. Oke, kalau misalnya emang ternyata katanya sekali buat Tenten juga kan katanya ini buat somasi tidak benar, tapi kemarin sempat membalaskan bahwa laki lo yang doyan, artinya ada kebenaran dari satu alasan itu dong. Saya tidak pernah klarifikasi apapun di akun saya. Tidak ada, jadi itu semua akun palsu. Karena akun saya itu udah banyak banget yang palsuin gitu. Gak apa lagi? Yang terjadi sebenarnya apa, Bang? Maksudnya apakah kenal apa dengan Virgon sendiri? Hubungan pertemanan kah atau hubungan klien kami hanya pertemanan dengan dan ketemu dengan istri Virgon juga sekali ya, baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti ya seperti apa. Pada waktu pertemuan antara Virgon dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua. Dan saya tegaskan, klien kami tidak merupakan orang ketiga, bukan pelakor seperti yang diberitakan, seperti yang dibikin di dalam pernyataan itu. Bahwa ada pun perempuan lain, ya silakan tanya Virgon siapa sebenarnya, tapi bukan klien kami. Tapi yang ditulis di dalam perjanjian itu adalah klien kami. Makanya klien kami sekarang jadi korban, baik di sosial media maupun pemberitaan sampai ke keluarganya, termasuk ke pacarnya juga menjadi korban. Ini harus diluruskan. Makanya kami kasih kesempatan 2x24 jam. Kalau tidak, kami akan melakukan tindakan hukum kepada Virgon dan istrinya terkait pemberitaan ini. Tapi sebelumnya Tenten sendiri apa pernah kenal sama Virgon? Saya sudah sampaikan tadi, dia temenan, temannya Virgon, tidak ada kaitan, tidak orang ketiga. Oh, Bang, tadi katanya bilang kenal ya sama Teten dan istrinya Virgon gitu. Maksudnya sempat menanyakan langsung kah mengenai postingannya Ina terkait sampai akhirnya sempat memposting wajahnya Teten juga ya di Instagram gitu. Sempat menanyakan langsung, Bang, sebelum akhirnya memberikan somasi terbuka. Saya udah nanya itu tujuannya untuk apa, tapi dia juga jawabnya nggak tahu gitu. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa buat dia memposting seperti itu di story-nya dia. Komunikasinya berlangsung lewat pesan singkat atau memang hanya lewat DM kah, Ten? Seperti apa? Cuman lewat WhatsApp aja untuk nanya ini kenapa, ini masalahnya apa, kenapa jadi aku yang dibawa-bawa di sini. Jawabannya cuma tidak tahu. Nggak tahu. Bisa ditunjukin nggak bukti chatnya? Nggak bisa, Pak, sorry. Intinya bukti percakapan segala macam kita sudah mengumpulkan buktinya. Pokoknya kalau 2x24 jam tidak ditanggapi somasi ini dan tidak ada langkah dari pihak mereka, kita akan laporkan kedua-duanya. Bang, ini kan tuduhannya serius, Bang, ya, maksudnya. Serius. Ini fitnah. Efeknya ke Tenten sendiri apa, Bang? Maksudnya efeknya sampai ke keluarganya, sampai ke pacarnya juga.
Sampai ibunya juga diserang di sosial media sekarang. Apakah sampai harus menutup akun atau sampai akhirnya malu untuk keluar seperti itu? Udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut karena dianggap pelakor. Padahal tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman doang Virgo, tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgo mengaku apa? Ada hubungan suami seperti layaknya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgo sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang bersama Virgon saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022 sorry 2022 Agustus 2022 soal karena aliran Virgon yang bikin pernyataan ini, soal yang kabarnya ada aliran dana dari Virgon segala macam itu nanti urusannya di pihak yang berwajib lah kalau ini sampai lanjut. Panggilannya berarti Virgon sendiri bohong gitu bang soal yang urusan dia berhubungan badan sama Tenri bang? Ya tanyakan aja. Gimana Tenri? Tidak ada hubungan badan saya antara saya dengan Virgon sama sekali. Kamu terakhir ketemu sama Virgon kapan Tenri? Kayaknya udah lama deh mbak, di kafe gitu. Tapi bukan saya yang jadi pelakor. Di kafe tujuannya apa ya ketemu Virgon? Ada lah yang kami bahas. Kami nggak bisa kasih tahu juga. Kerjaan kah atau emang sekedar nongkrong? Kerjaan juga, soal kerjaan juga. Berarti saat itu hanya berdua aja ketemu di kafe? Iya. Hubungan pribadi sendiri mungkin saat ini nggak ada, dulu gitu seperti apa? Nggak ada sih. Hanya pertemanan doang. Dari zaman dulu? Iya, hanya temen aja. Ada upaya untuk menjelaskan ke Inara mungkin? Mungkin bisa kalau somasi. Sebelumnya gitu? Sebelumnya saya sudah mau bicara, cuman di hold dulu, disuruh untuk diam dulu. Seperti itu. Makanya baru sekarang untuk klarifikasi. Kalau pacarnya imbasnya apa? Ya sekarang juga Bang, tidak dikit bang, mikir di tengah bang. ya, Kamera yang ini nih. saya jadi sekarang juga pekerjaan saya kan juga di bidang, bisa dibilang jatuhnya di bidang entertainment ya. Sekarang mau mengajukan untuk pekerjaan itu juga sekarang saya malu gitu. Untuk ketemu orang juga, bahkan saya bisa dibilang saya udah nggak keluar dari sejak berita ini keluar, sampai ketemu keluarga yang masih dekat pun sebenarnya saya malu sih, karena tuduhan-tuduhan fitnah ini semua. Jadi bukan cuman saya aja gitu, bahkan sampai keluarga besar pun itu semua kena, bahkan teman-teman saya juga. Mas bisa kenalin dulu mas, siapa mas? Nama saya Dylan. Sebagai pacarnya Tenri. Oh iya, pacaran sama Tenri sejak kapan? Sudah dari Desember tahun 2022. Artinya saat 2021 belum ketemu Virgon 2021 kan? Artinya belum pacaran dengan siapapun. Saya sama mantan saya pada saat itu. Saya punya pacar waktu itu. Waktu ada isu ini sempat nanya nggak kebenaran ke pacarnya? Oh ya pasti dong, untuk mengkonfirmasi aja, walaupun saya cukup yakin nggak ada kayak begitu, karena dia juga kalau misalkan ada apapun itu pasti dia juga pasti bilang ke saya. Yang bikin kamu yakin nggak ada apa? Ya karena percaya saja, dan juga memang ada bukti-buktinya kalau misalkan ternyata enggak. Cuma kan itu nggak bisa diekspos ke sini ya. Oke, apa lagi? Itu jawabannya cuma nggak tahu aja. Jawaban dari Inara cuma nggak tahu. Singkat itu atau? Saya nanya ke Virgon, dia cuma bilang saya juga nggak tahu. Berarti bertanyanya ke Virgon bukan ke Inara ya?
Bukan, saya Bukan. tidak ada komunikasi dengan Inara. Oh, berarti tidak Enggak, pernah kan? mencoba untuk berkomunikasi dengan Inara, karena kan tudingan Inara itu ke kamu ngarahnya. Pada saat itu kan memang saya mau tanya langsung tapi masih di hold, masih kayak nanti aja dulu. Dari diam pihaknya dulu. Virgon masih menahan, nggak Oke. boleh dulu. Nanya soal surat itu nggak? Kenapa namanya disebut? Iya, saya tanya, terus dia bilang Ya nantilah, itu ada prosesnya. Tapi yang jelas kita sudah pihaknya klien saya sudah menanyakan ini masalah ke Virgon. Tapi dari pihak sana untuk menahan dulu. Sampai hari ini pun masih disuruh menahan sebenarnya. Cuman dari kita karena beritanya sudah ceritanya sudah kemana-mana, sampai mengganggu, sudah sampai ke ibunya juga diserang. Makanya hari ini kita tidak pihak klien saya sudah tidak mau menahan ini lagi. Intinya mau buka aja seperti apa, tapi prosesnya secara hukum. Makanya kita kasih kesempatan keduanya untuk minta maaf dan atau untuk mengklarifikasi ini semua dalam 2x24 jam. Bang, Virgon pernah menyatakan bahwa ini selingkuhan. Ya makanya nanti kita buktikan. Kita buktikan aja gitu loh. bahkan pada saat pembuatan ini pun saya tidak ada, saya tidak tahu dan nama saya salah di sini Pak. Nama saya Andi Terry Ajeng Anissa, bukan Austin. Kalau foto yang di dalam mobil, Di dalam mobil itu bukan saya, itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya. Itu sudah dikonfirmasi sama pacarnya sendiri, itu bukan saya. Terus saya dituduh kos bareng, saya tidak pernah kos bareng dengan laki-laki. Saya dituduh ke Kalimantan, saya tidak pernah ke sana. Bang, selanjutnya apa akan melaporkan ke polisi? Iya, intinya kita kasih kesempatan. Kita hari ini somasi terbuka dan kirim juga somasi ke kedua pihak itu untuk segera menanggapinya dalam 2x24 jam. Kalau tidak, kita akan lakukan upaya hukum langsung. Perasaan lo gimana kan ketika saat itu dikasih bom? Awalnya saya awalnya pasti marah. Tapi yang bikin saya paling marah itu begitu dia nyebut nama ibu saya. Masalahnya ibu saya sampai diserang gitu loh. Sampai tante saya nggak tahu apa-apa juga diserang gitu. Sampai ada yang bilang ibu saya mati segala macem dan dibilang tidak bisa mendidik anaknya. Kalian nggak apa-apa hujat saya, tapi tolong jangan bobo ibu saya. Jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Itu aja sih. Lalu dari keluarga sendiri gimana nih saat itu? Ya pasti sedih dong Pak, namanya anaknya dituduh seperti itu ya kan. Apalagi ibu saya dibilang tidak bisa mendidik anak. Perasaan orang tua mana yang tidak sedih begitu, apalagi tante saya yang di Belanda, tante saya yang di Papua juga Facebooknya sampai diserang sama orang-orang. Hati saya kacau lah Pak, sakit lah ngeliat keluarga digituin. Mbak, itu yang menegaskan yang pertemuan yang cuma berdua itu tentang kerjaan atau membicarakan? Tadi udah dijawab. Udah dijawab tadi. Dari jawab. Hanya untuk mempertegas aja bang. Usaha kerjaan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita share juga. Tapi kalau untuk mungkin mediasi atau somasi kita bahas sama orang yang langsung bisa kok. Berarti Tenten sendiri siap sedia waktu Virgon minta ajak curhat atau apa ya? Karena kan itu berdua tuh, nggak mungkin. Tidak siap sedia dong. Kalau siap sedia saya bisa ditelepon kapan aja, nggak harus ketemu. Nanti sebelum Virgon mengeluarkan video klarifikasi, Virgon sempat komunikasi nggak sih sama kamu? Enggak sih, dari pihak manajemen aja. Dibilang dia mau mau keluarin klarifikasi, tapi belum kasih tahu untuk apa. Begitu udah keluar, baru dikirimin linknya. Udah, saya cuma baca sebatas itu aja. Itu kan klarifikasi tidak ada menyebut nama kan? Kesiapannya pun tidak ada gitu loh. Segampang itu gitu. Terus minta maaf ke siapa? Harus jelas dong. Ke siapa minta maafnya? Ini, mohon maaf, kuasa hukum menyampaikan bahwa dengan kerendahan hati kliennya sudah meminta maaf. Meminta maaf ke siapa? Jelas dong. Siapa yang dilukai di sini? Urusan rumah tangga dia, urusan rumah dia. Jangan bawa orang lain. Jadi berarti berasa klarifikasi Virgon belum bisa membersihkan nama kamu ya dari masalah ini ya? Yang tidak ada disebutkan namanya. Belum dong Pak. Harus jelas dong. Dengan siapa dia berbuat? Ini dia berbuat dengan siapa? Orang lain yang dituduh. Bayang keluarga orang rusak. Sampai ibunya diserang, pacarnya diserang, kemana-mana. Efeknya, jelasin dong yang jelas. Ke siapa minta maafnya?
Enak banget klarifikasi kayak gitu. Dibilang udah dengan kerendahan hati. Kerendahan hati dari mana? Jelas gitu. Sebut siapa namanya. Kalau nggak kami yang buka. Oh, berarti Oke? Bang Beno satu. Berarti Bang Nila sendiri udah tahu siapa orang yang memang sebenarnya selingkuh. Udah, nanti kita lihat nanti proses hukumnya seperti apa. Pokoknya clear. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam. Kalau nggak kita bawa ke ranah hukum. Tendri terakhir, Tendri apa yang mau disampaikan Tendri? Buat Virgon dan Inara, Tendri terakhir. Gantian. Yang bawa penyebutan nama itu kan adalah salah ya. Lalu kenapa kamu bisa mengambil sikap untuk seperti ini saat ini? Karena salah. Karena kan salah. Berarti bukan setuju pada. Salahnya itu di nama awal. Selebihnya benar. Nah, terus kan ada postingan juga kan? Story segala macam. Jadi udah jelas lah caranya. Posting foto. Coba. Posting foto Iya. berdua kan langsung mention di Instagram. Kemana-mana sampai nama ibu saya disebutin, foto ibu saya dibawa-bawa. Menurut saya itu udah kelewatan, Pak. Dan dia juga bikin highlights tentang pelakor di Instagramnya. Cuman kemarin ini udah di take down ya. Di take down. Tapi kita udah punya buktinya semua. Tendri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat Virgon dan Inara. Terakhir buat Virgon dan Inara, Tendri. Ya, saya cuman korban dari perselisihan antara Virgon dan Ina yang saya pun tidak tahu inti masalahnya apa. Kemudian saya juga ingin meminta maaf kepada keluarga saya dan keluarga pacar saya yang sudah terbawa-bawa di sini, dan juga instansi sekolah saya dan klub taekwondo saya yang sudah terseret-seret di masalah ini. Saya berharap masalah ini bisa cepat selesai. Itu aja. Terima kasih. Oke. Bang, makasih Bang. Oke Bang, makasih Bang.